Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada eh, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah hadir di kuliah hari ini. Ini adalah kuliah perdana setelah liburan. Kemarin liburannya ditambah satu kali lagi karena bertepatan dengan tanggal merah Hari Buruh, sehingga kita eh, sempat libur. Oke, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu semuanya, eh, karena ini momen masih kita anggap Lebaran ya, masih cocok untuk minta maaf pada teman-teman semuanya. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas tentang UX, User Experience, di mana nanti secara teori ataupun ditambah sedikit praktek akan disampaikan oleh Pak Dimas. Oke, kita untuk mempersingkat waktu, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja mulai perkuliahannya kepada Pak Dimas. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Zainal. Selamat malam semuanya. Kita mulai ya perkuliahan hari ini tentang UX. Di sini kan saya izin share screen terlebih dahulu. Untuk materi sudah ada di Google Classroom nggih, Pak Zainal nggih. Sudah, Pak, sudah. Iya, iya. Oke. Jadi teman-teman semua bisa mendownload materinya yang ada di sana. Jangan khawatir, saya belajar dari pengalaman saya minggu lalu. Saya mau nyoba bikin job sheet, tapi ternyata ukurannya terlalu besar ya buat teman-teman semua ya. Jadi mungkin ke depannya saya akan berpikir bagaimana untuk mengurangi job sheet yang ukurannya terlampau besar tersebut. Karena memang dia merupakan potongan gambar langsung dari percobaan yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian karena materinya sudah terus maju, mohon bagi teman-teman yang kemarin belum sempat nyoba-nyoba bikin user interface di Figma, itu dilakukan ya percobaannya ya. Nah, yang pertama yang berbasis mobile, yang kedua website, yang ketiga terserah kalian, sekreatif kalian, kalau bisa eh, itu sesuai dengan kebutuhan tempat kerja atau tempat bisnis teman-teman semua. Di mana kalian yang telah membuat UI yang ketiga tadi itu akan terus dikembangkan sehingga itu akan dinilai ke depannya melalui survei dan akan ditampilkan hasilnya di pertemuan ke-7 nanti. Nah, di sini kita akan membahas user experience atau UX. Kalau kita lihat di background belakangnya, ini adalah sebuah konten ya. Dalam sebuah konten, di sini biasanya kita mencoret-coret yang berupa wireframe ya, perencanaan. Ini adalah salah satu langkah dasar bagaimana membuat UX tersebut yang nantinya akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, di sini ada pengantar user experience di mana kenapa kok mata kuliah UI UX itu ada? Karena beberapa tahun belakangan ini topik UI atau UX, terutama di UX-nya, itu menjadi hot topic ya di jagat teknologi informasi. Di samping topik yang namanya responsive web design, ya kita juga sudah di pertemuan awal itu kita sudah mempelajari bagaimana sih apa web design atau sebuah tampilan yang sifatnya responsif tersebut. Nah, kedua topik ini itu sangat booming di beberapa tahun terakhir selain AI ya. AI, UI UX juga sangat booming, banyak lowongan pekerjaan di dalamnya. Nah, permintaan tenaga UX designer itu pastinya melonjak dan teman-teman atau mereka yang menamakan dirinya sebagai UX designer biasanya anak TI yang kurang suka dengan coding gitu ya, itu larinya banyak ke UI UX designer. Jadi alternatif bagi mereka yang mungkin passionnya ada di sana atau kurang cocok sama coding ya. Nah, dan pertumbuhannya itu sangat signifikan. Di sini di data terakhir yang saya dapatkan ini tahun 2020 sih ya, itu di LinkedIn itu kurang lebih ada hampir 100.000
UX designer yang terdaftar. Nah, artinya apa? Suatu saat ini pasti ada kesempatannya pasti semakin banyak, tapi jika sudah terlampau banyak, nah itu tinggal adu skill, biasanya seperti itu. Hal itu juga berlaku sama di programmer. Jadi baik programming atau desainer itu ujung-ujungnya lapangan pekerjaannya banyak, tapi jika sudah terlampau banyak, nanti kita main adu skill. Adu skillnya bagaimana? Ya kalian punya banyak portfolio ya, portfolio banyak proyek yang sudah kalian buat itu jangan dibuang, dijadikan satu, disimpan di repository, di GitHub, misalkan kalian punya Drive, nah Google Drive dan lain-lain itu bisa kalian simpan di sana. Nanti kalian bisa tambahkan sebagai portfolio untuk mencari kerja atau untuk perjalanan belajar kalian. Nah, kemudian telah terjadi pergeseran pandangan di jagat teknologi informasi, ya, di mana selama ini itu website itu dibuat cenderung atas selera dan maunya desainer dan pemilik. Dulunya seperti itu. Namun sekarang rata-rata mereka, ya, para desainer dan pemilik ini itu mulai mengakomodasi apa yang disuka dan dibutuhkan pengguna terkait dengan produk yang mereka punya. Jadi mereka selalu mengadakan survei, mereka selalu mengadakan rating, kira-kira aplikasi ini di patch versi ini itu penilaian masyarakat seperti apa. Sehingga selera masyarakat itu supaya cenderung menggunakan aplikasi milik mereka itu meningkat nantinya. Jadi sudah menyesuaikan kesukaan para usernya. Nah, sebelum kita lanjut, kita mulai dengan pengertian UX atau user experience. Apa sih UX itu? UX itu adalah sikap, tingkah laku, dan emosi pengguna saat menggunakan suatu produk, sistem, atau jasa. Ini sih rujukannya Wikipedia, tapi kalau kalian nanti bikin skripsi, rujukan Wikipedia, WordPress, dan yang lainnya nggak bisa ya. Jadi harus full dari jurnal atau enggak dari buku. Nah, pengalaman ini melibatkan persepsi individu yang berkaitan dengan manfaat yang dirasa, kemudahan yang didapat, dan juga kemudahan yang didapat. Kemudian user experience sangat dinamis seiring dengan perjalanan waktu, persepsi yang dirasakan pengguna itu bisa berubah-ubah sesuai berubahnya lingkungan, kebiasaan, dan nilai-nilai yang ada. Tentu tampak tren e-commerce 5 tahun yang lalu dibandingkan dengan e-commerce yang zaman sekarang, di mana zaman sekarang mungkin ada penambahan fitur yaitu live commerce. Nah, itu ada perubahan kebiasaan, lingkungan, dan nilai-nilai. Karena namanya zaman sekarang yang live commerce itu eh, flow-nya itu mengalahkan e-commerce pada umumnya. Live commerce seperti apa, Pak? Wah, kalau kalian beli eh, barang ya, kayak di mall, itu harganya sangat terpaut dengan harga online, misalkan di Tokopedia. Tapi Tokopedia atau Shopee atau yang lainnya itu sendiri juga terkena pajak ya. Jadi kalau dibandingkan dengan live commerce yang dijual di misalkan Facebook atau TikTok Shop gitu, harganya jauh lebih murah lagi. Nah, kebiasaan user apalagi Indonesia tahu harga yang lebih murah, maka akan jadi pergeseran tren sehingga mereka lebih beralih menggunakan live commerce yang harganya dirasa jauh lebih murah daripada beli di toko offline maupun toko online-nya. Nah, dalam konteks ini, user experience yang kita bicarakan adalah bentuk interaksi antara manusia dan komputer. Kembali ke bentuk interaksi manusia dan komputer atau bahasa Inggrisnya adalah Human Computer Interaction atau HCI yang meliputi bisa berupa website, aplikasi smartphone, dan aplikasi desktop. Di mana user experience di sini itu berkaitan dengan apa yang dirasa oleh pengguna yang berhubungan dengan kemudahannya. Yang dicari itu kemudahannya. Yang kedua, kenyamanan. Ya, dia mudah nggak digunakan. Kalau mudah digunakan, biasanya yang agak gaptek ya, atau bahkan yang benar-benar nggak bisa menggunakan itu jadi
bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kayak misalkan orang tua biasanya butuh bantuan check out gitu ya, karena kesulitan dalam melakukan proses check out. Tapi karena sistemnya sudah update dan tingkat kemudahan ini ditambahkan ya, jadi orang tua pun bisa check out tanpa butuh bantuan orang lain, misalkan seperti itu. Kenyamanan penggunanya, menggunakan aplikasinya nyaman nggak? Jadi kontras warnanya menyakitkan mata nggak? Kemudian komposisi hurufnya, besar kecil hurufnya itu mempengaruhi tingkat kenyamanan. Nah, efisiensi. Nah, dia efisien nggak dalam melakukan human computer interaction-nya. Kalau dirasa efisiensinya kurang, itu bisa diimprove dari sebuah patch dari satu versi ke versi yang lebih tinggi lagi. Sehingga kalau dibandingkan versi lamanya dengan versi yang terlebih baru, biasanya versi yang terlebih baru itu lebih efisien. Dan yang terakhir adalah kemanfaatan saat mereka menggunakan website, aplikasi smartphone, dan aplikasi desktop. Jadi manfaat dari penggunanya itu terasa. Manfaat dari sebuah aplikasi yang dibuat itu oleh penggunanya terasa. Jadi misalkan saya mau belanja ya pakai e-commerce gitu. Dengan menggunakan aplikasi smartphone misalkan ya, saya bisa melakukan belanja tersebut dengan mudah, nyaman, dan efisiensi. Dan manfaatnya ada, barangnya sampai di rumah, nggak hilang di tengah jalan. Nah, itu contoh dari user experience. Nah, ini adalah human computer interaction, di mana human itu pasti berinteraksi dengan komputer. Nah, penerapan user experience. Jadi, sebagai contoh, dalam penerapan user experience ini bisa kita lihat pada yang pertama tadi sudah saya bahas, adalah proses checkout pada website e-commerce saat pengguna selesai melakukan pembelian suatu item barang. Ya, jadi ada sampai sekarang beberapa aplikasi e-commerce yang dalam melakukan transaksinya itu dirasa terlalu rumit, ya kurang universal, kadang hanya menerima dana saja atau hanya menerima sebuah uh, mata uang tertentu. Nah, itu uh, proses checkout-nya itu dinilai apakah dia mudah atau malah merepotkan. Biasanya ada yang cuma menerima OVO, ada yang cuma menerima GoPay. Kalau cuma satu aja kan kurang praktis ya bagi pengguna-pengguna lainnya. Jadi setidaknya proses checkout-nya itu mudah dan sifatnya pembayarannya bisa global. Nah, yang kedua adalah proses pendaftaran, sign up di suatu website yang biasanya rata-rata berupa form isian, di mana mungkin pembaca itu sering mengalami kebingungan ketika proses sign up dinyatakan gagal. Yang pertama karena kesalahan mengisi data umumnya. Nah, tapi di sini website tidak memberitahu data mana yang salah. Nah, biasanya di sini harus kita perjelas mana data yang harus kita isi, mana data yang wajib diisi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kemudian kalau gagal penyebabnya karena apa? Misalkan dalam membuat password harus ada sebuah huruf besar, kombinasi huruf dan angka, minimal karakternya ada 8. Nah, kalau nggak dikasih tahu seperti itu, maka misalkan pengguna sukanya bikin password 1234 KWERTY kecil semua. Nah, itu gagal karena tidak ada huruf besarnya. Nah, informasi seperti itu harus diberitahu ya dalam proses pendaftaran. Nah, di sini penerapan user interface, di sini ada lagi namanya navigasi yang membingungkan, yang menyebabkan diantaranya pengguna bingung sebenarnya dia sedang berada di mana pada sebuah aplikasi tersebut. Nah, mungkin kalian masih ingat masa-masa boomingnya Makromedia Flash. Kalau zaman saya, Flash itu zamannya SMA ya. Mungkin kalian bisa jauh lebih muda lagi. Nah, di saat itu, Flash mendominasi website dengan halaman splash-nya.
di mana pengguna dipaksa menunggu untuk melihat halaman splash berupa animasi pendek yang membutuhkan waktu loading yang cukup lama ya, sebelum benar-benar masuk ke halaman utama. Zaman dulu, di mana Flash masih pakai makromedia Flash ini masih booming-boomingnya. Nah, mereka kemudian yang biasa menggunakan sosial media pad di smartphone, itu biasanya terbiasa dengan tombol plus di halaman depan. Bila disentuh tombol tersebut, akan keluar beberapa tombol lain. Nah, keberadaan tombol ini juga begitu fungsional ya. Jadi, tombol-tombol penting, misalkan UI ciri khasnya iPhone, ya dengan tombol utamanya yang bisa melakukan banyak fungsi, misalkan itu adalah selain sebagai trademark, ciri khas, ya itu adalah sebuah tombol yang sangat fungsional, contohnya seperti itu. Nah, ini ada yang namanya selanjutnya adalah penggagas user experience, di mana istilah user experience itu digunakan pertama kali oleh namanya Don Norman. Jadi dia akademisi di bidang cognitive science, design, dan usability engineering. Dan dia juga mantan vice president Apple ya. Nah, kemudian dia juga sekaligus penggagas awal dari user-centered design, yaitu pendekatan desain yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan pengguna. Jadi penggagas UI ini benar-benar orang yang punya nama ya, nggak sembarang orang. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, seberapa pentingkah user experience dalam penerapannya? Nah, pada masa-masa awal era internet, pemain-pemain website ya zaman dulu ya di jagat internet, contohnya Yahoo, Amazon, PayPal, Google, itu dulu lebih mementingkan atau istilahnya lebih peduli kepada yang namanya teknologi. Desainnya sama sekali tidak kalah kasta lah, atau tidak mendapat porsi perhatian yang cukup besar menurut mereka. Nah, teknologi itu juga yang memberikan kesuksesan besar kepada mereka. Ya, memang benar di zamannya. Namun sekarang di masa di mana kompetisi begitu sengit, banyak pemain-pemain baru yang muncul, keberhasilan produk itu tidaklah cukup ditentukan oleh teknologi yang bermanfaat saja, tapi juga teknologi yang bermanfaat dan fungsional semata. Jadi harus memandang sisi lainnya, yaitu tentang UI dan UX-nya. Katakan teknologi, misalkan teknologi sekarang ChatGPT mulai muncul. Banyak orang bermain di sana, tapi cukup terkendala dalam bagaimana cara mengoperasikan sistem ini. Nah, ke depannya akan banyak aplikasi-aplikasi yang mempermudah pengaksesan atau pengaplikasian, misalkan seperti ChatGPT. Jadi, mudah digunakan oleh orang awam. Zaman dulu bikin website, ya, kita harus coding manual. Tapi zaman sekarang banyak website yang drag and drop. Bahkan dalam membuat game, itu ada pelatihan untuk anak kecil, anak SD. Itu juga dalam membuat game mereka melakukan sistem drag and drop yang sangat mudah, fungsional, user friendly, bisa digunakan oleh banyak orang ya. Jadi karena pesaing yang semakin bermunculan. Bagaimana Pak? Nah, ada tanggapan orang TI itu kalau tidak menggeluti di bidangnya selama 6 bulan, memang lost kontak gitu ya, bisa dikatakan dia udah ketinggalan trennya. Jadi kita harus belajar lagi. Jadi teman-teman TI semua, ya saran saya ketika sudah lulus kuliah ya jangan berhenti untuk belajar ya, karena teknologi itu pasti berkembang dengan pesat. Katakan sekarang belajar fitur Figma, ya Figma 5 tahun lagi saya yakin pasti fitur-fiturnya jauh lebih berbeda dan lebih advance dari yang sekarang kita pelajari seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada seberapa pentingkah user experience dalam penerapannya? Ya, jadi menurut saya itu pasti sangat penting ya, karena dia yang pertama
memberikan kemudahan bagi pengguna, di mana pengguna website, aplikasi smartphone, perangkat lunak desktop yang menerapkan user interface, user experience yang baik akan memberi kemudahan dalam penggunaannya. Yang kedua adalah menaikkan kepercayaan pengguna atau konsumen pada produk tersebut. Jadi tingkat kepercayaan pengguna atau konsumen itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan produk yang mereka gunakan dalam membantu menyelesaikan masalah mereka. Ya, jadi sangat penting user experience bisa memancing banyak orang untuk menggunakan aplikasi mereka jika UX-nya sangat baik. Nah, selanjutnya dia bisa menaikkan yang namanya conversion rate. Jadi bisa dibayangkan seseorang pembeli yang harus melewati prosedur pembelian yang begitu panjang dan rumit di sebuah situs e-commerce. Tentu bukan pengalaman yang menyenangkan, ya pasti, untuk mereka bagi ke calon pembeli lainnya. Jadi kalau semakin mudah digunakan, semakin mudah melakukan check out, pemilihan pembayarannya banyak, dia bisa yang namanya menaikkan conversion rate atau rating dalam melakukan jual beli sebuah barang di situs e-commerce. Nah, dari segi bisnis user experience itu dipercayai mampu menaikkan penjualan. Nah, ini larinya ke arah bisnis. Nah, di sini kalau kalian nanti sebagai user experience ya, yang kerjanya di arah pengembangan user experience, pasti tidak lepas dari yang namanya kerja tim. Kecuali kalian sebagai full stack ya, full stack developer itu front end, visual designer, back end, core dikerjakan semua. Gajinya super besar, tapi mereka adalah menurut saya yang umurnya nggak panjang ya, karena bisa saja kerjaannya full lembur ya di sana. Jadi umumnya itu dibagi menjadi kerja tim. Nah, yang pertama pekerja tim itu adalah visual designer. Nah, di mana tampilan secara visual itu pasti mempunyai peranan penting untuk suatu desain web, aplikasi web atau smartphone, aplikasi desktop, atau bahkan konten yang mereka buat kalau kalian kerjanya sebagai content creator. Di mana kesan pertama pada tampilan visual yang memanjakan mata tentu memiliki daya tarik tersendiri bagi pengguna. Nah, di sini serunya ya, zaman sekarang yang memiliki daya tarik tersendiri itu bukan tampilan visual yang benar-benar memukau wah gitu ya. Kalau kalian lihat konten creator animasi dua dimensi itu di contoh Vernalta, contoh Tekotok gitu ya, itu kan gambar animasinya itu kan tidak memanjakan mata sama sekali. Tapi dia memiliki keunikan ya sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi penggunanya. Jadi sebuah hal yang unik dan menarik itu juga pastinya memiliki daya tarik bagi penggunanya. Kalau dilihat viewernya untuk video pendek bisa sampai ratusan ribu, itu luar biasa sekali. Kemudian front end developer. Nah, ini yang sering kerja tim ya, di mana implementasi terhadap konsep, ide yang telah dituangkan, yang telah di brainstorming oleh UX designer, itu tentunya butuh implementasi. Di mana itu adalah pekerjaan front-end developer untuk mengimplementasikannya dengan kode HTML, CSS, JavaScript. Bagi kalian yang ingin misalkan kerjanya sebagai UI UX designer ya, mungkin hanya di sana, mungkin kalian hanya sampai di meetingnya saja ya, sehingga dia menyamakan konsep dengan front-end developernya. Tapi rata-rata perusahaan itu inginnya hiring UI UX designer plus setidaknya front-end developer kalau di kota-kota besar. Tujuannya ya sama untuk menghemat anggaran ya. Kalau bisa seperti itu kenapa enggak? Nah, itu di sini
Ini titik saing, daya saing rata-rata orang TI. Sejauh mana sih dia bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh perusahaan tersebut. Jadi setidaknya kalian yang fokus di UI UX designer, setidaknya belajar juga tentang front-end developer, di mana ya tetap belajar bahasa pemrograman, HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, tuh. Kemudian yang ketiga adalah konten strategis. Ya, konten strategis. Ini juga pekerjaan baru ya kalau dibandingkan zaman dulu, ibu-ibu kita ingin anaknya menjadi kalau enggak TNI, ASN, ya, ya kayak seperti itu dokter ya. Itu pekerjaan umum yang diidamkan zaman dulu. Tapi zaman sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang baru bermunculan. Salah satunya adalah konten strategis ini. Di sini, website itu membutuhkan konten yang berbicara kepada publik tentang siapa mereka, apa yang mereka lakukan, kalau mereka berbisnis, apa bisnis yang mereka jalankan, pesan apa yang ingin mereka sampaikan kepada publik, bagaimana semua hal tersebut dilakukan, dan bagaimana strategi pasarnya mungkin, itu adalah pekerjaan konten strategis. Itu ada ya, pekerjaan kayak gini itu adalah pekerjaan baru yang rata-rata juga dibutuhkan oleh perusahaan. Bahkan ada tim medsos ya, tim media sosial yang gunanya ya untuk mempromosikan produk-produk mereka di media sosial dan dikemas dengan membuat konten yang menarik seperti itu. Kemudian ada pekerjaan lagi namanya usability expert. Jadi dia memastikan bahwa sistem itu berfungsi dengan baik, kemudian mudah digunakan atau ya istilahnya user friendly, dan memastikan si user tadi bisa mendapatkan apa yang diinginkan dengan cepat, yang dibantu oleh navigasi, search box, dan yang lainnya. Usability expert itu menerapkan pola yang bisa dipelajari pengguna saat menggunakan sistem, sehingga walau tanpa dibekali si guideline, si pengguna bisa menggunakan sistem dengan mudah. Tapi sekali lagi, guideline ini adalah hal yang wajib dikeluarkan ya, apalagi kalau kalian ingin membuat paten aplikasi kalian, yang namanya guideline ini wajib dibuat. Buat apa Pak? Dipatenkan Pak, kalau punya aplikasi ya, biar nggak dicuri orang lain ya. Kalau ada orang yang lain yang menggunakan aplikasi kita, itu bisa kita tuntut untuk di drop out atau bayar ganti rugi. Nah, selanjutnya adalah information architect. Nah, ini juga pekerjaan baru nih, information architect. Jadi salah satu syarat terpenuhinya sistem yang mengaplikasikan user experience yang benar adalah organisasi konten yang termasuk diantaranya penataan navigasi dan link. Karena hal ini berkaitan dengan informasi yang dicari oleh pengunjung. Ya, penataan navigasi dan link itu juga membutuhkan pengetahuan information architect. Jangan sampai salah kaprah atau sebuah link yang sulit dilihat sehingga informasinya bisa hilang. Nah, kemudian ada UX designer. Nah, ini pekerjaan yang umum dilakukan ya, di mana UX designer itu adalah orang yang menentukan visi dari produk yang akan dihasilkan secara keseluruhan. Ini dari sisi user experience, di mana tim akan bekerja sama berdasarkan roadmap yang telah dibuat oleh user experience designernya. Jadi, dia membuat line-line ya. Kalau di sini bilangnya dia roadmap, misalkan jika tombol ini ditekan, maka dia akan berlanjut ke halaman selanjutnya. Jika tombol ini ditekan, maka dia akan masuk ke halaman utama, dan sebagainya. Jadi semua hal yang terdapat pada sistem kita itu sudah direncanakan dengan matang. Nah, masing-masing anggota tim kemudian akan bekerja sesuai proporsinya masing-masing, itu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, sebelum kita masuk ke
materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah merancang user experience. Dari hal-hal sebelumnya, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Silakan. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan terkait dengan user experience atau UX. Ya, ini tentang materi awal aja. Jadi kalian bisa tahu kerjanya UX itu ternyata banyak ya, nggak hanya sebagai user experience designer saja. Banyak lowongan perusahaannya. Silakan, apa ada yang dipertanyakan? Silakan Bapak Ibu. Pak, ada dari saya, Pak. Ya, silakan. Kalau tadi kan saya mendengar penjelasannya itu terkait ini kan teks semuanya kan ya, maksudnya dengan Ya, uh, Pak Dimas juga tadi udah menjelaskan terkait apa tim kerja user experience sendiri kan beberapa tuh kan. ya. Terus yang jadi pertanyaan itu apakah ada contoh visualnya gitu, Pak? Misalkan nih kita kan membahas tentang kerja tim user experience, konten strategi Nah, itu seperti apa sih visualnya yang bisa kita lihat gitu contohnya gitu. oh iya, Karena kan jadi ini di sini, berhubungan dengan visual ya Pak, maksudnya iya, saya juga nggak menerawang-menerawang gitu, kayak gimana iya. dengan kayak gitu. Jadi Boleh mungkin di Pak sini, dibantu ya Pak? oh iya, boleh, boleh. Jadi di sini kayak uh, kalian bekerja ya, visual designer ini kan pekerjaan baru, di mana di sini memang belum dijelaskan secara rinci ya. Nah, sebenarnya pekerjaan-pekerjaan kayak visual designer ini lingkup kerjanya itu ya, dia membuat bagaimana tampilan sebuah uh, visualnya itu bisa memanjakan mata. Ya, arahnya memang lebih ke UI, di mana kalau kalian dalam mendesain contohnya sebuah web, warna mana saja yang memiliki keterkaitan satu sama lain, warna mana saja yang sekiranya kalau digabung itu sebaiknya dihindari, kombinasi warna yang mana yang memiliki yang sangat menarik itu biasanya mereka para visual designer ini memiliki komposisi warna mereka sendiri. Atau mungkin di sini mereka juga menggunakan plugin-plugin yang disediakan oleh para visual designer lainnya yang dianggap kombinasi warna dari kombinasi RGB ini sangat bagus untuk digunakan. Kemudian penataan font ya, fontnya yang menarik, yang sesuai dengan satu halaman supaya bisa memiliki daya tarik itu seperti apa. Misal ya, kayak kita kalau kalian membuka Tokopedia ya, pasti kalian lihat tampilan depannya itu sudah dipikir oleh visual designer. Yang pertama, ciri khasnya warnanya harus hijau. Yang kedua, tampilan visualnya yang mengikuti tren masa kini dan diisi oleh info-info yang menarik. Menarik di sini ya mungkin ada tulisan misal ya harganya 2 juta dipotong jadi 1 juta flash sale. Tapi itu ya secara nggak langsung teknik marketing. Nah, sebaik sejatinya kalau kalian ingin tahu pekerjaan dari visual designer itu bisa lebih detail lagi ya. Tapi kalau kalian coba search di YouTube atau search di Google, itu detail-detailnya nampak. Tapi kadang perusahaan juga nggak membutuhkan sedetail itu ya. Tapi bagaimana aplikasi yang kalian buat itu bisa menarik user sebanyak-banyaknya. Visual designer. Jadi dia merencanakan. Tentu aja desainernya ini misalkan kemarin temanya adalah puasa, kemudian lebaran ya. Kemudian visual designer ini merubah tema Tokopedia sehingga nuansanya menjadi puasa maupun temanya menjadi lebaran. Setelah lebaran usai ya, visual designer ini bekerja lagi, dia mendesain tampilan visual untuk promo selanjutnya. Misalkan kemarin apa ya, 55 ya, 5 Mei itu biasanya banyak promo yang bagus ya. Pekerjaannya kurang lebih seperti itu. Dia mendesain tampilan aplikasinya supaya memiliki daya tarik bagi pengguna.
Kalau front-end developer mungkin ya nggak perlu saya jelaskan ya, front-end developer ini kerjanya pasti terkait dengan membuat apa yang sudah kita desainkan menjadi sebuah mendevelop aplikasi baik berupa desktop, website ya. Pasti kerjanya dia membuat tampilan website dengan kombinasi HTML, CSS, dan JavaScript. Cuman sekarang banyak alat bantu lainnya ya dalam membuat website sehingga lebih mudah digunakan. Tapi biasanya kalau menggunakan website yang semi jadi, tinggal drag and drop, kontrol sepenuhnya itu nggak ada pada kita. Perusahaan-perusahaan biasanya rata-ratanya dalam melakukan front-end developing itu benar-benar from scratch, mintanya seperti itu. Jadi lebih sesuai permintaan atasan lah kita bilangnya seperti itu, atau project manajernya. Nah, tentu saja kita di sini harus menguasai minimal ya 3 bahasa pemrograman ini. Nah, front-end developer itu pasti kalian akan mendevelop tampilan luarnya, tapi tidak ke core sistemnya atau tidak ke back-end-nya. Jadi benar-benar mendesainkan apa yang telah didesain oleh UI UX menjadi sebuah aplikasi ya, bisa berupa website, smartphone ya, seperti itu. Ya, kalau kerjaannya core sama back-end itu ya biasanya kerjanya back-end developer ya, karena itu gajinya back-end developer rata-rata lebih besar. Nah, kalau front-end memperlihatkan visual, back-end itu seperti apa ya? Jadi dia menyimpan sistemnya ya. Jadi katakan kita melakukan transaksi, data transaksi direkap di mana, disimpan di mana. Nah, itu berhubungan dengan database dan yang lainnya. Itu kerjaannya back-end. Ya, tentu aja kalau kalian mau melakukan semuanya, visual designer, front-end developer, core sistemnya, sama back-end-nya, ya itu namanya full stack. Full stack sih, misalkan kalian dikasih project ini, ya kalian kerjakan semuanya sampai jadi, sampai siap digunakan, seperti itu. Nah, itu gajinya lebih besar lagi. Nah, kalau konten strategis ya, kalian membuat konten itu kan pasti nggak bisa asal-asalan ya. Katakan di sini ngomong konten ya, konten yang berbicara kepada publik tentang siapa mereka, apa yang mereka lakukan. Kita dalam membuat sebuah bisnis yang mereka jalankan, yang namanya konten ini penting. Yang contoh banyak menarik pengguna itu ya saat saat masa pandemi yang lalu, itu tiba-tiba banyak sebuah aplikasi yang konon katanya bisa mendapatkan uang dengan cepat ya, dengan cara trading ya trading kripto. Nah, konten strategis ini itu berbicara kepada publik, meyakinkan kepada publik siapa mereka, apa yang mereka lakukan, bisnisnya seperti apa, dibantu oleh para afiliatornya, sehingga mereka bisa mendapatkan banyak pengguna. Ya, tentu saja pada saat itu banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan ingin larinya ke arah cepat, banyak yang berinvest ke kripto, tapi ya namanya bisnis ya, kita anggap aja itu bisnis ya, bisa untung, bisa buntung. Konten strategis. Katakan kalian membuat konten, pasti juga butuh strategis. Kiranya kalau kalian ingin nih bikin konten kalian di YouTube, misal seperti itu. Kalau kalian asal-asalan, suka game, bikin konten game, tapi selama 1 tahun terakhir viewernya cuman nggak sampai 500 ya, terus-terusan seperti itu. Nah, kalian perlu berkonsultasi pada si konten strategis ini. Atau kalau kalian mulai belajar tentang konten strategis, kalian bisa merubah pola konten yang kalian jual, seperti itu. Nah, kalau usability expert, nah mata kuliah usability ini ada lagi ya. Kalau saya lihat di UX-nya Brawijaya, itu ada 10 pertemuan kalau nggak salah. Dan 2 pertemuannya itu membahas usability. Itu
hal yang luas ya, di mana dia memastikan bahwa sistem itu bisa berfungsi dengan baik. Jadi nggak ada bug ya istilahnya ya. Usability expert kalau bisa dia menghilangkan bug-bug yang ada di dalam sistem. Ya, kalau diketahui ketika bikin aplikasi pasti ada aja bug-nya, pasti. Kalau kalian dulu belajar coding, kalau nggak ada errornya sudah dianggap dewa ya. Tapi ketika kalian sudah bermain di area developer, kalau sudah menciptakan sebuah aplikasi nggak ada bug-nya, itu baru the next level ya. Itu bagaimana si usability expert ini memastikan bahwa sistem itu berfungsi dengan baik. Kemudian mudah menggunakannya, berarti banyak versi. Jadi kadang ada versi 1, dirasa terlalu sulit, dikembangkan lagi aplikasinya ke versi 1.2, kemudian disurvei lagi. Ternyata dari hasil survei, dia mendapatkan rating yang lebih bagus. Dikembangkan lagi, sehingga dia membuat aplikasinya itu sangat user-friendly. Sebagai contoh, apa ya? Kira-kira kalian zaman dulu ketika melakukan pemesanan e-commerce itu rata-rata pakai PayPal kan ya. Kalau nggak pakai PayPal, pakai Visa. Ya, zaman dulu ya, kalau saya dulu waktu SMA, itu kalau kepingin belanja online, itu sudah ada, tapi pembayarannya itu sangat terbatas. Tapi zaman sekarang, ya, sudah banyak eh, user itu bisa membayar dengan banyak jalur ya karena tersedianya banyak teknik pembayaran ya, ada QRIS, ada PayPal, ada ya dari bank-bank langsung transaksi antar bank, virtual account ya, itu juga harus dipikirkan karena ini memicu tentang usability. Jadi kalian juga harus mengurus ke bank tentang ini loh saya punya aplikasi, tolong ini dilegalkan ya sehingga pembayaran melalui bank bisa berhasil dilakukan di sana. Tentu pekerjaan-pekerjaan seperti itu ya salah satunya dikerjakan oleh si usability expert tadi. Dan saya pernah ketemu di bank customer service BCA ya saat itu ya. Nah, itu juga mereka menjelaskan panjang lebar bisnisnya kepada si pekerja di sana supaya meyakinkan bahwa sistem yang mereka buat itu aman dari segi data flow-nya, kemudian benar-benar ada gitu. Nah, jadi pihak bank juga nggak serta-merta mengizinkan hal seperti itu. Banyak hal yang diurus. Nah, itu salah satu dari sekian banyak pekerjaan usability expert. Kemudian information architect ya. Jadi konten itu perlu ditata ya navigasi dan link. Kalau kalian lihat yang mengecewakan kadang-kadang misal di sini ya YouTube yang kontennya link selanjutnya tentang hal ini yang pernah saya bahas akan saya tambahkan di deskripsi misalkan seperti itu. Namun ketika kita buka deskripsinya nggak ada link atau navigasi ke alamat website tersebut dan di videonya juga nggak ada navigasi atau link yang menjelaskan ke video tersebut. Nah itu kenapa information architect juga diperlukan karena berkaitan dengan informasi yang dicari oleh pengunjung. Ya, kalau kita belajar UI UX, information architect biasanya udah include. Kalau namanya UX designer, ya kalian nantilah apa yang dilakukan oleh UX designer itu akan kita pelajari lebih lanjut. Mungkin dari saya segitu dulu, Mas. Kalau kepingin lebih lanjut tentang pekerjaan apa visual designer itu, front end developer, itu silakan coba buka YouTube ya. Nah, itu banyak sekali informasi yang bisa Mas dapatkan di sana. Kalau ingin belajar visual designer, requirement-nya apa saja, atau skill-skill apa yang dimiliki, itu adalah informasi yang penting juga. Seperti itu dulu, Mas, dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terus silahkan, ada pertanyaan lagi? Ya, belum Kalau saya ada tambahkan. yang lain, Kalau nggak ada, mungkin saya lanjutkan ya.
ibu-ibu barangkali mewakili salah satu ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, barangkali ada yang mau Oh, disampaikan, ini ditanyakan ada atau di kolom chat. didiskusikan. UI dan Ya, UX jadi satu pekerjaan ya Pak? Atau jadi dua khusus biasanya? Biasanya satu pekerjaan, Mas Kolil. Jadi UI UX designer itu jadi satu pekerjaan ya. Jadi ada pekerjaan UI UX designer aja, ada front end developer, ya, kemudian sistem integration-nya, ya, untuk mengintegrasi sistemnya, kemudian ada back end-nya. Kemudian di sana juga butuh kadang-kadang sistem analis, apakah bagaimana sistemnya itu sudah benar-benar safe, siap diedarkan, ya, tanpa ada celah atau bug. Nah, seperti itu. Jadi UI UX itu biasanya hanya satu pekerjaan. Tapi itu sekali lagi, itu butuh semakin banyak pengalamannya, itu biasanya grade-nya semakin tinggi atau gajinya semakin tinggi. Ya, kalau pemula sering-sering belajar lebih dahulu, ya, terutama menggunakan plugin-nya yang populer, kemudian mendesain yang baik, ya, itu juga ada ilmunya. Seperti itu, Mas Kolil. Jadi satu pekerjaan untuk UI dan UX. ada dari Merancang Pak UX Ardianto. dulu atau UI dulu, Pak Dimas? Ya, biasanya merancang UX terlebih dahulu ya. Jadi kita merancang wireframe-nya ya. Sistemnya seperti apa, kemudian nanti ada di slide-slide selanjutnya bagaimana dari wireframe, kemudian sampai kita membuat flow, alur akhirnya. Itu nanti di slide selanjutnya. Tapi menurut saya, UX-nya lebih dahulu dipikirkan, di mana UX-nya jadi, sampai flow-nya jadi dengan jelas, baru UI-nya bisa menyesuaikan. Atau bahkan bisa diparalel ya. Jadi ketika UX di page 1 selesai, maka UI-nya mulai dipikirkan. UX di page 2 selesai, UI-nya mulai dipikirkan. Jadi nggak harus nunggu semua UX untuk semua page selesai, baru UI-nya masuk, nggak seperti itu. Tapi setelah UX-nya jadi, nah itu UI-nya mulai dipikirkan. Jadi bisa bersama-sama. Tapi tetap UX untuk wireframe-nya terlebih dahulu, kemudian dilebarkan setidaknya tidak berupa wireframe, tapi seperti fondasi awal. Nah, ketika fondasinya terbentuk, bisa UI-nya mulai dibangun. Seperti itu, Mas Ardi. Ya, sama-sama. Jadi ini ya, mungkin Pak Jenal ada yang bertanya lagi? Ya sudah tidak ada Sudah ya? Pak Dimas. Ya ada. Terima kasih. Kalau gitu saya lanjutkan 3 langkah merancang user experience. Nah, kita ada langkah-langkahnya nih dalam merancang user experience. Jadi kalau yang sudah expert atau full stack gitu ya mungkin sudah nggak memikirkan hal ini, tapi bagi pemula atau benar-benar yang bekerja di bagian user experience, setidaknya langkah-langkah ini perlu dipikirkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama, kita harus memastikan kenapa UX itu penting ya. Yang kita cari itu, yang pertama itu untuk memuaskan para pengguna. Ketika pengguna itu sudah puas, rata-rata mereka itu pengguna itu setia ya. Setia terhadap aplikasi kita, jarang berpindah-pindah, bahkan bisa jadi kaum yang kaum pecinta atau fans ya. Nah, fans setianya. Contoh nih, kita pengguna motor Honda yang puas. Ketika Yamaha muncul, pasti komennya kalau nggak buzzer ya ini pengguna setia ya. Jadi ada 2. Jadi wah lebih bagus Honda, lebih nyaman. Nah, misalkan seperti itu. After sales-nya lebih bagus Honda. Nah, itu adalah ciri-ciri pengguna yang puas. Mungkin salah satunya diakibatkan oleh user experience yang didapatkan oleh pengguna itu ketika mengendarai motor tersebut ya, mengakibatkan pengguna itu setia. Nah, pengguna yang puas itu juga rata-rata akan memberikan rekomendasi kepada orang lain. Ya, contoh di YouTube ada motor baru gitu ya. Bagusan versi ini, bagusan ini ya. Rekomendasi ini
ya biasanya juga disebut kaum mendang-mending ya. Nah, kaum mendang-mending lebih mending seperti ini, lebih murah, tapi fiturnya lebih bagus ya. Tapi dia tetap memberi rekomendasi kepada orang lain tentang produknya yang lain, misalkan seperti yang lebih sesuai dengan kebutuhan si user lainnya. Itu juga diakibatkan oleh pengguna yang puas. Nah, dengan rekomendasi kepada orang lain, akhirnya orang lain tadi kan banyak tertarik untuk menggunakan aplikasi atau produk kita tersebut. Sehingga banyak pengguna yang puas, banyak usernya, dan produknya laku di pasaran. Produk yang nggak laku di pasaran apa, Pak? Nah, contoh kalau terus belak-belakan aja. Ya, aplikasi pemerintah itu dulu itu digunakan ketika masanya, contoh Peduli Lindungi ya. Ya, Peduli Lindungi adalah aplikasi pemerintah yang sangat berguna di masanya. Di saat itu, dengan menggunakan aplikasi itu kita bisa mengakses banyak tempat. Namun zaman sekarang karena ya ada kebijakan lain, kemudian dirubah ya menjadi Indonesia Sehat atau apa. Kemudian informasinya juga kurang disebarkan secara luas. Penggunanya juga semakin banyak yang hilang. Bahkan dalam case saya sudah saya uninstall ya. Nah, itu salah satunya mungkin juga disebabkan dari UX-nya tadi ya. UX-nya udah beda, saya tambah nggak tahu kalau ternyata aplikasinya sudah berubah nama, misal seperti itu. Karena informasinya nggak ada, ya sudah, banyak pengguna yang tidak puas. Nah, karena itu pentingnya sebuah UX. Nah, ketika banyak pengguna yang puas dan setia, ya kita sudah punya market nih, pasti bagus untuk bisnis. Nah, contohnya aja yang bisa kita lakukan. Kalian membuat konten ya sebagai content creator. Nah, zaman sekarang ada pekerjaan baru nih content creator atau istilahnya YouTuber ya. YouTuber zaman sekarang itu anak kecil itu sudah rata-rata dipegangin HP. Kita bikin sebuah video yang bisa bikin anak kecil itu tertarik untuk menonton, contoh kereta-keretaan, main boneka, dan yang lainnya, itu membuat anak kecil tadi itu jadi sering menonton channel kita. Dan emak-emaknya, ibu-ibunya, itu biasanya merekomendasikan ke teman-temannya. Ini loh anakku lihat ini diem, anteng, jadi saya bisa melakukan pekerjaan lainnya. Nah, akhirnya banyak ibu-ibu yang menggunakan atau mengakses ke channel kita. Banyak ibu-ibu dan anak kecil, anaknya yang mengakses konten kita. Nah, masuk bisnis untuk kita sebagai content creator. Kalau kalian lihat konten kreatornya yang mobil-mobilan untuk anak kecil ya, atau mungkin konten untuk anak kecil perempuan ya, itu viewernya luar biasa banyak. Bahkan ratusan juta itu tercapai. Itu kalau dibuat bisnis, wah luar biasa. Hanya teknik marketingnya tetap harus bagus. Nah, sebelum kita memulai mendesain UX, itu di sini apa keahlian penting untuk mendesain UX yang lebih baik? Ada pertanyaan seperti itu. Ya, keahlian penting untuk mendesain UX yang lebih baik adalah kemauan untuk mendengar, menerima pendapat orang, menerima pendapat survei. Contoh kasus di sini, apa yang mengakibatkan Nokia itu ambruk. Nokia itu raksasa loh ya. Raksasa perusahaan yang sangat besar di masanya. Karena dia masih ngotot untuk menggunakan Debian-nya, tidak mau menggunakan Android di masanya, itu dia tidak mementingkan kemauan untuk mendengar pasar. Akibatnya hancur berkeping-kepingnya. Bahkan pada waktu itu CEO-nya itu pernah bercerita, bahkan sampai sekarang saya tidak tahu apa yang menyebabkan Nokia itu bisa gagal atau hancur. Nah, di sini sehingga kemauan untuk mendengar pasar usernya itu adalah keahlian yang penting untuk mendesain UX yang baik. Mendengar pendapat pengguna tentang website Anda, seburuk apapun pendapat mereka. Ya kadang sebagai pengguna, sebagai developer, kita punya pride ya atau harga diri ya. Tapi ketika sudah banyak user yang mengeluh, itu seharusnya kita juga harus mengesampingkan rasa pride tadi.
atau harga diri tadi, dan kita sesuaikan dengan permintaan pasar. Ya, kalau kalian lihat cash flow-nya, apa sih aplikasi zaman sekarang yang banyak menarik minat, katakan Genshin Impact lah, sebuah game ya. Sebuah game yang dia mendengar penggunanya, ya, sehingga cash flow-nya itu masih bagus. Tapi ada sebuah game yang di developer, yang di aplikasi App Store, yang tidak mendengarkan pengguna tentang aplikasi mereka. Sampai rating mereka itu 1, ya, tapi tetap dibiarkan. Itu mengakibatkan akhirnya produknya jadi nggak laku, penggunanya semakin sedikit, cash flow-nya menghilang, dan ujung-ujungnya tutup ya, ditutup atau bangkrut. Jadi di sini dalam mendesain sebuah sistem, tentu terutama di UX, itu kemampuan yang lebih penting adalah kemauan untuk mendengar pendapat pengguna tentang produk kita. Nggak cuma website ya, semua produk kita. Nah, jika kita sudah siap dan mau untuk mendengar, nah mari kita mulai bagaimana mendesain UX yang lebih baik. Tentu saja, kalau seperti kita punya restoran ya, kemudian ada kritikus makanan yang datang, ya, kemudian mengkritik masakan kita, itu pasti sebelnya luar biasa. Tapi kalau sudah mau mendengar ya, menyesuaikan, itu biasanya lebih laku lagi karena hasil review tadi. Ya, itu trade-off-nya. Nah, yang pertama kita fokuskan aja di UX, bagaimana mendesain UX. Mendesain UX itu seperti membangun sebuah rumah. Ya, jika fondasinya atau landasannya tidak dibangun dengan benar, dekorasi sebagus apapun itu pasti tidak bisa memperbaiki struktur akhirnya. Jadi kita seperti membangun sebuah fondasi dari aplikasi kita. Ya, fondasinya kurang kuat, persiapannya kurang matang untuk berbagai uji coba kasus. Nah, ketika ada sebuah kasus yang terjadi dan tidak dapat ditangani, maka bisa merusak sistem kita tersebut. Jadi fondasinya harus dibangun dengan benar. Nah, jadi yang pertama itu menentukan suatu poin visi tentang produk Anda. Ya, ingin membuat apa sih? Kalau ingin membuat website tentang apa sih? Mungkin rental buku, misalkan buku-buku yang ada, ini tahapannya berarti penerbit ya. Penerbit sekarang kan orang-orang banyak yang tidak suka membeli buku langsung ya. Rata-rata mereka lebih suka membacanya lewat e-book. Sehingga pembelian e-book itu meningkat beberapa tahun terakhir, sedangkan pembelian buku langsung itu sangat menurun. Nah, tapi zaman sekarang juga ada yang jauh lebih murah, yaitu misalkan dia ingin menyewakan aja, jadi hanya disewakan 1 tahun, setelah 1 tahun, akses kuncinya itu, aksesnya itu dihilangkan, sehingga pengguna tidak dapat membuka lagi, misal rental buku tersebut. Kemudian kita harus yang kedua, setelah menentukan satu poin visi tentang produk kita harus mendapatkan inspirasi dari luar untuk banyak masukan. Kita harus mendapatkan banyak inspirasi ya. Karena kita bangun sendiri tanpa inspirasi, itu kadang-kadang juga terlalu sempit ya hasil karya kita. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan banyak inspirasi dari banyak website yang ada atau dari pengaruh-pengaruh yang ada dari luar, itu kita lakukan usability test dan follow up. Kita lakukan testing untuk usability-nya, kegunaannya kita tes, ya, dan kita follow up. Misalkan dari hasil survei, sebaiknya tombol plusnya itu dirubah warnanya menjadi seperti ini, karena warna ini lebih cocok dengan background-nya. Oke, kita coba sesuai instruksi dari banyak komentarnya yang seperti itu, 80% banyak yang berkeluh kesah tentang tombol tersebut, sehingga harus kita ganti, kita follow up, kita bangun next page. Kemudian ada masukan lagi, hal ini tolong diperbaiki ya, jadi dia sifatnya kalau dibuka itu lebih nyaman ya, kita ganti tatanannya, itu kita follow up juga. Ini dilakukan berulang-ulang sehingga versinya pasti akan terus meningkat dari satu waktu ke
yang lainnya, usability test dan follow up. Ya, jadi contoh produk ini adalah tentang bla 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 untuk membantu siapa melakukan sebuah hal apa. Ini menentukan satu poin visi singkat tentang website Anda. Contoh, website ini adalah tentang jual beli online untuk membantu pria atau wanita, target pasarnya usia 18-35. Kalau seperti ini berarti agak sulit sedikit, kurang user friendly, masih aman. Ya, tapi yang sudah 35 tahun mungkin kesulitan untuk menjual barang bekas dan membeli barang bekas berkualitas dengan harga yang pas. Mungkin maksudnya seperti OLX gitu ya. Nah, sudah menerapkan satu poin. Yang kedua, mendapatkan inspirasi dari luar. Kemudian kita coba browse website sejenisnya, masukkan di Google, di Bing, dan yang lainnya dengan keyword yang telah Anda tetapkan di poin visi tadi. Terus kemudian buka juga, browsing juga website seperti di sini pattern tab untuk inspirasi lainnya. Kemudian melakukan substitusi, kombinasi, adaptasi, sama modifikasi sumber-sumber di atas sesuai dengan visi Anda. Melakukan substitusi, kombinasi, dan adaptasi. Modifikasi sumber-sumber di atas jadi punya kalian. Jadi itulah kenapa saya sering menerapkan teknik ATM ya, amati, tiru, modifikasi dalam melakukan pembelajaran. Jadi mengamati semua sumber yang ada, saya coba tiru dulu, persis seperti mereka, baru ketika paham semua fitur-fiturnya, semua langkah-langkahnya, baru coba substitusi atau modifikasi ya. Substitusi, kombinasi, adaptasi itu merupakan modifikasi. Ya, sumber-sumber di atas sesuai dengan poin visi Anda. Nah, di sini langkah kedua, ya misalkan di sini jual beli online, kita search di Google, ya banyak website-website lainnya yang bisa kita gunakan sebagai inspirasi. Google dengan keyword yang telah Anda tetapkan di poin visi, banyak sekali ya, nggak cuma dari negara kita, mungkin dari negara-negara lain bisa kita dapatkan inspirasi dari luar. Banyak sekali, kalau kita lihat ini sih udah terlalu lama ya forum jual beli seperti ini sudah ketinggalan tren kalau zaman sekarang ya. Kita harus melihat tren terbaru. Kalau zaman dulu seperti ini itu masih banyak yang lihat. Tapi kalau zaman sekarang ya sesuai tren pasar mereka kurang mood dalam mencarinya atau tergantung selera user ya. Karena dari zaman ke zaman pasti terus berkembang. Jadi harus kita pantau terus perkembangan tiap website dari tahun ke tahun. Fitur apa yang ditambahkan, ya. Nah, di sini ada website inspirasi dari luar. Ini ada contohnya Pattern Tab. Itu inspirasi-inspirasi lainnya untuk uh, tipe tertentu. Dalam sini dicontohkan untuk e-commerce misalkan. Nah, setelah kita mendapatkan inspirasi dari luar dalam membangun website kita sendiri, ini melakukan sebuah modifikasi ya, terdiri dari substitusi, kombinasi, adaptasi, dan modifikasi sumber-sumber yang kita inspirasikan, itu dibangun ke website kita sesuai dengan poin visi yang sudah kita buat sebelumnya. Tentunya untuk menghindari copyright, itu ada teknik-tekniknya ya, dan itu perlu dipelajari juga. Nah, bahaya sekali kalau kena copyright, bisa-bisa website Anda disuruh tutup ya, kalau nggak melakukan membayar denda sebesar berapa persen untuk pemilik hak cipta tersebut. Ya, jadi kalau melakukan modifikasi itu benar-benar harus sangat memperhatikan di sini, terutama di bagian copyright. Nah, dalam melakukan usability test dan follow up, itu lakukan tes minimal sebulan sekali. Minimal ini sebulan sekali. Nah, di sini sih partisipannya 3 orang. Kalau bisa sih lebih ya, kalau skalanya sudah skala nasional, ya partisipannya kalau bisa banyak perusahaan langsung. Nah, dapatkan usability bug sebanyak-banyaknya. Bug apa sih yang
didapatkan oleh sistem Anda, sehingga kita bisa memperbaiki sistem kita. Dan tentukan prioritas untuk follow up sesuai dengan poin visi Anda. Pasti banyak masukan yang kita dapatkan nantinya. Dan itu kalau dikerjakan 1 bulan, nggak selesai-selesai. Sehingga dalam versi ini, bug yang kita singkirkan baru sebatas ini, sesuai dengan prioritas yang kita follow up. Nah, ya, ini contohnya masih 3 orang. Tetapkan tanggal fix setiap bulannya, lakukan pagi hari masing-masing partisipan selama 1 jam. Partisipan bisa siapapun, kecuali karyawan perusahaan Anda sendiri. Jadi harus dari orang lain ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan insight tentang bagaimana membuat website yang lebih baik. Kalau pekerjanya Anda sendiri, misalkan tadi di bagian desainernya, ya pasti mereka bilang, sudah sangat baik Pak, sudah mantep Pak. Nah, tapi itu kan pendapat mereka. Kita butuh masukan pendapat pasar atau partisipan lainnya. Nah, di sini ya dapatkan usability bug sebanyak-banyaknya. Aplikasi itu pasti banyak bugnya. Bahkan aplikasi yang sudah kita, sebagai contoh, saya sudah mempatenkan banyak website ya, tapi pasti ada bug-bugnya yang disembunyikan ya. Dalam tanda kutip, yang penting patennya turun dulu, misalkan seperti itu. Nah, kalau kalian benar-benar niat terhadap aplikasi tersebut, ya dapatkanlah usability bug sebanyak-banyaknya. Salah satu yang bisa kita lakukan pertama kali adalah melakukan tes homepage. Bagaimana sih pandangan partisipan atau si user tadi tentang homepage kita? Ya, ini ada hubungannya nanti dengan pertemuan selanjutnya, yaitu survei. Ya, yang kita surveikan bagaimana sih homepage, tampilan awal dari sistem kita. Apa layanan yang diberikan oleh homepage tersebut, dan apa pendapat tentang bagian-bagian yang ada di homepage. Yang ini kurang jelas, yang ini minta diperbesar, ya itu pasti ada pendapat-pendapat seperti itu. Yang ini sebaiknya dihilangkan karena dirasa tidak penting. Nah, itu contoh-contoh masukannya. Yang kedua, tes fitur-fitur utama, ya. Tentukan 5-7 fitur utama. Kemudian minta dan amati bagaimana partisipan mengerjakan fitur-fitur tersebut. Dirasa apa fitur utamanya? Dirasa kurangkah? Kalau kurang, 1-10 nilainya berapa? Nah, kalau bisa dikasih masukan, kenapa kok dirasa kurang? Ada komentarnya seperti itu. Ini yang penting adalah melakukan tes pada fitur-fitur utama. Nah, kemudian lakukan usability test dan follow up. Tentukan prioritas untuk follow up sesuai dengan poin visi Anda. Kalau bisa pada hari yang sama dengan usability test, ya, itu tentukan prioritas untuk follow up dari usability bugs yang telah ditemukan. Karena kalau nggak segera secepat mungkin, bisa cepat lupa ya, kena proyek lainnya. Kalau kalian bisa sebagai UI UX designer, pasti proyeknya banyak ya, bisa dalam satu waktu kalian bisa menampung 7 proyek ya, sementara 2 proyek masih ongoing, 5 proyeknya menunggu finishing, misal seperti itu. Tapi dalam menunggu finishing, tetap aja tiba-tiba ditemukan bug-bug sehingga kita harus noleh. Dan kalau sudah lama 1 bulan, itu biasanya kita sudah lupa ya, itu sebagai manusia adalah hal yang wajar. Tapi itu adalah realitanya. Nah, karena itu sebaiknya dilakukan pada hari kalau bisa yang sama dengan usability test. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya setidaknya nggak lebih dari seminggu untuk menentukan prioritas untuk follow up dari bug-bug yang telah ditemukan. Ya, kemudian pilih 3 hal utama yang paling besar pengaruhnya terhadap poin visi yang sudah kalian buat. Nah, di sini yang perlu kalian pahami, ya, itu namanya tidak ada desain yang sempurna. Selera pasar, selera perorangan dari satu orang ke orang lain, itu pasti berbeda dari satu hal ke hal yang lainnya. Sehingga kalau kita ingin semua orang senang terhadap produk kita, itu susah. Ya, karena tidak ada desain yang sempurna ini. Nah, tapi apa yang bisa kita usahakan, kita selalu dapat membuat produk menjadi lebih baik jika kita mau mendengar pengguna atau user kita dan melakukan perbaikan terus-menerus.
Kalau kita membuat penggunanya merasa puas dan bahagia, keuntungan finansialnya insya Allah ya itu akan mengikuti. Ya, berpikir besar, mendengarkan lebih, setidaknya pelan-pelan tapi dia melakukan usaha dan dilakukan sesegera mungkin. Kalau kebanyakan dipikirkan, nanti hanya jadi ide-ide tapi dia tidak terrealisasikan. Seperti itu. Nah, di sini tentang perbedaan UX dan UI. Nah, di sini yang perlu ditekankan, banyak orang yang memiliki salah persepsi ya, bahwa UI dan UX itu adalah suatu hal yang sama. Pada faktanya, UX dan UI itu berbeda, tapi saling berhubungan. Pada dasarnya, user experience itu adalah tentang memahami pengguna kalian, pengguna produk kalian. Tujuan UX-nya adalah mencari tahu siapa mereka, apa yang mereka capai, dan cara terbaik bagi mereka untuk melakukan sesuatu hal tersebut. Ya, cara terbaiknya zaman sekarang yang paling sadis itu ya jualan ya, e-commerce. Banyak toko-toko dulu itu e-commerce offline ya, yang kita datang ke mall. Zaman sekarang banyak mall-mall sepi. Bilangnya kalah sama e-commerce, semua orang-orang pada kerja online. Sehingga pekerja baru namanya tukang antar paket, itu buka lowongan di mana-mana dan selalu penuh. Nah, zaman sekarang mulai bergeser lagi dari e-commerce jadi live commerce. Pekerja yang di offline commerce yang di mall sana semakin dikurangi lagi. Mereka diarahkan menjadi pekerja live commerce. Jadi kalau kita kadang lihat di mall, ada mereka yang melakukan live streaming sambil menawarkan produk mereka. Ya, itu mereka tiap perusahaan atau tiap produk itu mencari cara terbaik untuk melakukan suatu hal tersebut. Nah, UX berkonsentrasi pada bagaimana sebuah produk terasa dan apakah itu memecahkan masalah bagi pengguna. Ya, jadi setiap fungsi-fungsinya itu ada dan mereka menyelesaikan masalah penggunanya. Sedang user interface atau UI adalah bagaimana suatu website atau aplikasi yang telah kita miliki atau produk yang kita miliki itu terlihat dan berbentuk seperti apa. Kalau bisa dalam hal ini kemenarikannya. Sehingga mencakup layout, tata letak, visual design atau desain visual, sama tentu saja brandingnya. Kalau kalian sudah memiliki branding, ya contohlah HP branding sama HP enggak, mungkin isinya sama, tapi harganya pasti jauh lebih mahal yang branding. Karena branding tersebut sudah memiliki kualitas dalam pelayanannya. Nah, ini tambahan, ini belum ada di slide kalian karena baru saya tambahkan tadi pagi ya. Jadi ada waktu istirahat saya tambahkan. Jadi dalam membuat UX, yang pertama kita itu harus membuat wireframe ya. Jadi kita harus mendesain sketch lah ibaratnya, sketch secara kasar. Ya, misalkan kita di sini nanti di tampilan awal handphonenya ini tampilan smartphone-nya yang pertama ada status bar-nya. Kemudian di sini ada nama, ada menu, ya, ada foto misalkan di sini. Kemudian ada tombol search, ini termasuk dalam header-nya. Header-nya seperti apa? Kemudian di sini kita miliki konten, ya, di sini ada gambar, kemudian ada tombolnya, di sini ada kata-kata, ada harga. Ini masing-masing produknya, dan yang terakhir ada menu bar. Ini di brainstorming oleh tim biasanya ya untuk membuat sesuai dengan kebutuhan visi misi dari aplikasi yang akan kita buat. Sudah mencakup semuanya apa? Belum, ya. Kita mulai dari membuat wireframe. Kenapa membuat wireframe? Ya, supaya seluruh tim jelas dengan aplikasi yang akan mereka buat. Jadi nggak tanya, lo kenapa kok gitu, nggak sesuai dengan kita. Jadi harus mufakatnya di sini. Ya, kecuali kalau project manajernya ketika sudah ada masukan nanti melakukan revisi, itu adalah hal yang berbeda. Tapi pada startnya mereka melakukan sebuah wireframe. Nah, wireframe ini bisa dilakukan oleh banyak aplikasi, banyak sekali aplikasi di sana ya yang bisa membuat wireframe.
Figma ya bisa, Canva bisa, itu banyak alamat website untuk membuat wireframe. Nah, setelah ini kita mulai mengembangkan dari wireframe kita. Ya, kita membuat fondasinya dulu lah ya. Kalau ini kayak kerangkanya aja, di sini mulai diisi semen-semen di fondasi, misalkan seperti itu. Ya, di atas ada bar sederhana, kemudian kita bikin status barnya ya ini ya. Kemudian kita bikin header ya, masih bundaran-bundaran biasa secara sederhana tapi mulai terbentuk. Kemudian di sini ada kata filter berdasarkan harga. Ya, misalkan di sini kita keluarkan filter, kita cari harga minimum, harga maksimum. Nah, di sini misalkan ini adalah jual beli laptop ya misalkan ya. Kemudian setelah kita terapkan filter, laptop pilihannya tampil produknya di bawah ini. Ya, di bawah ada menu bar, nanti ada beranda atau home, favorit, wishlist ya, misalkan pesan atau chat, sama yang terakhir adalah transaksi. Ya, di sini kita mulai kembangkan lebih lanjut. Nah, kemudian setelah fondasinya sudah jadi, kita mainkan elemen UI di sini. Ya, nah kita mendandani lah istilahnya desain yang kita buat, kita tambahkan warna, gambar, icon, elemen-elemen dasarnya UI-nya kita buat visualnya lebih enak dilihat dan lebih mudah dipahami oleh user. Di sini si UI-nya mulai masuk. Ya, ada fotonya, hai username, nama mereka, ya. Kita kasih icon-icon kayak percobaan kemarin, ada tombol search, ya, katakan gambar, ini kasih temukan laptop impianmu di sini, tombol beli sekarang, ini ada filternya, laptop pilihannya, harganya, terjualnya, ratingnya, nah semua ada di sini. Ya, sehingga ada beranda, favorit, pesan, transaksi. Nah, ketika sudah membuat seperti ini sebuah user interface-nya sudah jadi. Selanjutnya tinggal kita pasang alurnya, flow-nya. Nah, menggunakan flow gimana? Nah, ini slide-nya sudah habis sih. Jadi kita langsung aja praktek kecil-kecilan ya di Figma. Tapi sebelum itu, sampai sini, apakah ada yang ditanyakan sebelum kita langsung ke Figma ya? Sekarang masih jam 19.53. Silakan. Oh, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan UX yang sudah dijelaskan oleh Pak Dimas tadi. Ya. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semua. Tidak ada kayaknya. Tidak ada ya, kalau gitu langsung ya. Di sini juga membuat mendekorasi, membuat ini apa? Wireframe ini juga saya skip ya, karena ini coret-coret biasa. Jadi langsung aja kemarin dari tampilan yang sudah kita coba buat, ya, kita bikin UX flow-nya. Di sini saya tambahkan alurnya. Permisi, di sini saya enshow, terus saya buka Google Chrome. Oh ya, ini juga ada informasi, jadi tanggal 16 Mei ya kalau nggak salah itu juga ada Lira buka pelatihan bagi siapa yang berminat jadi data analisis mungkin bisa uh, mencari tahu informasinya ya. Jadi ini benar-benar dari dasar. Jadi yang nggak tahu sama sekali itu bisa menggunakan belajar data analisis dari nol. Di sini menggunakan Google Colab, jadi nggak perlu aplikasi khusus, cukup koneksi internet aja. Ya, data analis merupakan sebuah pekerjaan yang booming juga selain UI UX, sekedar iklan Pak Jenal dari Lira Asia. Ya, Jadi Pak. yang mau silahkan cari informasinya ya. Mungkin ada posternya di kampus. Nah, oke. Jadi di sini ini adalah proyek yang sudah kita buat minggu lalu. Di sini kita akan memberikan flow ya di sini ya. Ini tadi ya, kalau misalkan sebuah profesional, biasanya mereka sudah punya palet-paletnya,
sehingga warnanya itu pasti mereka saling memiliki ya, sehingga bisa menghasilkan sebuah website yang sangat menarik. Nah, di sini cara untuk memberikan flow ya. Flow itu seperti apa? Misal ya, kita jalankan flow ya. Flow ini misalkan ini adalah sudah terlihat tak? Sudah, Pak. Ya. Misal ya, ini adalah tampilan dari produk kita. Kita klik di sembarang halaman, kita klik maka dia akan beralih di halaman selanjutnya. Ya, kemudian di sini adalah tampilan utama, order food to your door ya. Kemudian saya belum punya account nih. Saya harus sign up dulu. Nah, saya bikin sign up, email address, password ya. Kemudian create account. Nah, di sini juga sebenarnya ada validasi terhadap konfirmasi email ya, tapi saya skip. Nah, setelah dia melakukan sign up, selesai pendaftaran, kita bisa melakukan sign in. Setelah memasukkan email address dan passwordnya, kita melakukan login dan masuk ke halaman utama. Nah, Flow ini juga membuat user itu, atau membuat tim itu mengerti ya, apa sih aplikasi yang ingin kita buat, nantinya itu seperti apa. Ini tampilan sederhananya. Ya, nah ini masih berakhir di sini karena nggak saya buat uh, terlalu banyak. Jadi bagaimana cara menambahkannya? Ini tolong perhatikan ya. Jadi di page 1 kita ketik page-nya, kemudian di sini masuk ke prototype, kemudian di sini interaction-nya kalian tambahkan. Setelah misalkan ini ditambahkan ya, ditambahkan pilihannya ada banyak nih. Ada on tap, kalau di tap itu diklik, kalau di drag itu di kanan kiri kan, itu bisa kita manipulasi lagi. While hovering, hovering itu ketika di atasnya itu hanya, mouse-nya itu hanya melewati di bagian atasnya aja, hovering. Kalau di pressing, itu seperti apa. Kemudian ada key gamepad, mouse enter, mouse lift, banyak sekali. Tapi rata-rata on tap ya, karena berbasis smartphone ya. Jadi kalau di tap dia akan beralih kemana. Karena itu kita pilih on tap ya. Kemudian dia mau melakukan kemana. Nah, dia pilih navigate to ya. Dinavigasikan kemana. Pilih navigate to. Terus di sini kita pilih halaman yang sudah kita buat sebelum. Halaman yang sudah kita buat selanjutnya. Misalkan kalau di tab kita masuk ke page sign in, maka pilih page sign in. Kemudian kita bisa melakukan banyak animasi di dalamnya ya. Nah, banyak animasinya, ada instan, kemudian di solve. Nah, silahkan dicoba salah satunya aja. Nah, ya. Itu, kemudian kita silang dan akhirnya ketika sudah kita jalankan, ketika kita klik ya flow-nya ini ya, flow-nya sudah kita jalankan, kita klik, maka dia akan beralih ke halaman selanjutnya. Begitu juga ya, tampilan pertama adalah sign in. Nah, kita butuh flow-nya, di sign up-nya aslinya ini ya. Jadi buat already have an account, terus bikin lagi kata sign up. Jadi nggak semuanya, hanya sign up-nya aja. Sign up-nya ketika diklik, ya, klik. Nah, ini kita lakukan kalau di tab ya. Di tab ini masuk ke page sign up. Ya, kemudian kita lakukan juga di sini ya. Ketika kita sudah mengisi email password, create account, diklik ya, kita beri interaksi lagi pada bagian tab kembali ke halaman sign in. Nah, baru ketika kita melakukan login ya, diberi prototype, ketika bagian login ini di tab, dia akan masuk ke page home ya. Ini bagaimana kita memberi sebuah alur atau flow ya pada UX kita. Untuk advance membuat UX itu banyak sekali teknik-teknik yang bisa kembangkan, yaitu prototyping interaction di Figma. Bagaimana kita bisa membuat
scroll bar, dan yang lainnya itu sebenarnya uh, di YouTube itu sudah banyak tutorialnya. Cuman kalau mau dijadikan satu pertemuan itu kayaknya saya kira waktunya nggak cukup. Terus kalian mencobanya juga waktunya mungkin terbatas ya. Banyak interaksi-interaksi menarik yang bisa kita pelajari di YouTube ini ya, karena informasinya sangat update. Ini aja tahun 2020 ya. Kalau kalian cari 2023 pasti banyak fitur-fitur menarik baru lainnya. Ya, bagaimana kita bisa melakukan scroll, membuat tampilan itu jauh lebih menarik, itu ada tekniknya tentang UX. Ya, tapi untuk sementara kita baru memikirkan bagaimana flow-nya, bagaimana sistem kalian nanti memiliki flow yang benar-benar teratur ya. Kalau ya tadi yang namanya kerjaannya, sebentar, kerjaannya siapa tadi? Ada si information architect ya. Jangan sampai kalian salah memberikan flow-nya. Ketika diklik dia malah lari ke page lainnya. Wah, itu serba bubar ya. Terus kalau kalian kerja sebagai database engineer-nya, jangan sampai kalau melakukan alter malah database-nya hilang dari sumbernya. Itu potensinya sungguh fatal ya bagi sebuah pekerjaan. Dari pengalaman sih seperti itu. Nah, dari membuat flow ini apakah ada pertanyaan? Silahkan. Atau langkahnya perlu dijelaskan ulang karena nantinya kalian pasti akan membuat flow ini pada produk kalian. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Bapak, Ibu? Bagaimana membuat flow dulu aja. Nanti saya tambahkan secara berkala kalau bisa fitur-fitur yang advance, tapi sekilas-sekilas saja. Nanti saya buat ya, supaya bagaimana membuat tampilan lebih menarik di Figma. Silakan. Monggo, Bapak, Ibu. Ini Pak Mohon Afingga diulang Pak, minta diulang. membuat flow-nya. Oke, Mas Afingga, tolong diperhatikan ya. Saya ulangi. Jadi pertama kalian perlu klik page ya, page dari halaman pertama ya yang kalian desain. Ya, setelah kalian klik page-nya, kemudian di sisi kanan itu kan ada desain, prototype, inspect ya. Kalian pilih yang prototype. Ya, kemudian pada bagian interaction kalian klik tanda plus. Klik ya. Kemudian kalian pilih dari drag ini ya. Di on drag ini diganti ke on tap karena berbasis smartphone ya di sini ya. Jadi kalau di tap apa nanti yang akan dilakukan. Nah, setelah dipilih on tap ya. Setelah dipilih on tap, lakukan di kanannya dia navigate, dinavigasikan kemana. Ini kan banyak pilihannya ya. Ada open overlay, swipe overlay, itu lupakan. Navigasi dulu, dinavigasikan kemana. Nah, dari halaman utama, misal di sistem kita rencanakan setelah diklik, dia masuk ke halaman sign in. Maka selanjutnya kita akan navigasikan ke page sign in. Nah, namanya ini ya. Kalau kalian page 1, page 2 ya dari page 1 ke page navigate to page 2. Misalkan seperti itu. Karena ini sudah saya rename, saya ganti, saya pilih page sign in. Artinya apa? Setelah kita klik daerah kosong di sini ya, sembarang tempat di sini, maka dia akan masuk ke page sign in. Nah, terus selanjutnya bagaimana kalau ingin mengeklik daerah tertentu saja? Ya, kalian klik daerah tertentunya itu. Jangan halaman bebas satu halaman page ya. Jadi kalian klik bagian tertentu. Klik. Nah, di sini ya, misalkan apa? Di sini already have an account, sign in. Ini saya klik. Kemudian saya pilih prototype. Saya tambahkan interaction lagi. Pilih on drag menjadi on tap. Ya, jadi seperti ini ya. On tap.
Nah, kemudian dia navigasikan kemana. Nah, ini kan dia ceritanya belum punya akunnya. Dia harus sign up ya, harus mendaftar ya. Jadi dia navigasikan selanjutnya ke page sign up. Nah, halaman sign up. Jadi kalau ini diklik ya, dia akan lari ke halaman sign up. Nah, selanjutnya flow-nya lagi ya. Misal kita sudah mengisi email address, mengisi password, kemudian kita klik create account ya. Setelah klik create account, sistem kita akan mengembalikan lagi ke halaman sign in. Ya, ketika klik account-nya diklik, kita pilih prototype, di interaction-nya di sini on tap ya, on tap, kan sudah dipilih ya, on tap. Nah, kemudian di navigasi ke page sign in lagi. Nah, baru setelah kita mengisi email address yang sudah terdaftar dan memasukkan passwordnya, ketika kita mengeklik tombol login-nya diklik, pilih prototype, ya, tambahkan interaksi, pilih on tap lagi, ya, karena sudah ada ya on tap, dinavigasikan ke halaman utama. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin sudah jelas Mas Afingga. Ya, jadi harus coba-coba ya. Jadi habis ini ada sesi nyoba-nyoba, kalian melakukan flow ya. Buat aja halaman sederhana, yang penting flow-nya kelihatan jelas karena flow ini sudah adalah bagian dari UX yang sangat penting. Gimana, Mas Afingga? Intinya klik aja, misalkan kalau halamannya ya halamannya, bagiannya ya bagiannya. Kita mainnya di prototype yang kanan ini. Ya, sebelahnya desain, tambahkan interaksinya. Silahkan dicoba-coba. Kita kalau bingung silahkan dicoba-coba terlebih dahulu. Jelas Pak, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi silahkan. Enggak ada lagi kalau ini ada yang mau ditanyakan atau mungkin boleh ini Pak Dimas Ya. yang tadi hasil pembuatan flow-nya tadi Oh ya, pada saya saat di ulangi running, lagi ya. nah, pada saat di Ya, running seperti apa gitu. ya, ini akan saya running ya. Cara runningnya flow 2, ini ada tanda biru ya. Apakah suara saya kedengaran? Oh, kedengaran ya. Ini diklik aja. Nah, maka dia akan flowing di eh, halaman baru, tab baru ya. Nah, hasilnya seperti ini sebentar. Nah, ya, ketika kita melakukan sebuah klik di halaman utama, kita akan masuk di halaman sign in. Ya, kita kan belum punya email dan passwordnya aplikasi ini nih, sehingga kita harus melakukan sign up. Nah, kita klik sign up. Nah, dia akan beralih ke halaman sign up. Kita isi email address, kemudian kita klik create account. Account itu sudah ke create, dia masuk ke halaman sign in lagi. Ketika kita masukkan email address dan password yang cocok, ya kita lakukan login. Nah, ketika sudah masuk ketika kita klik loginnya, kita akan dinavigasikan ke halaman utama. Untuk sementara sederhana ini aja, tapi bisa dikembangkan ke hal yang lebih kompleks. Ini adalah flow yang sudah kita buat sebelumnya. Gitu, Pak Zainal. Oke, Pak Dimas. Mungkin Ya, kalau ada dari teman-teman yang mungkin belum jelas atau ada ya yang mau silakan. didiskusikan, Karena habis ini dipersilahkan. adalah sesi coba-coba ya. Jadi sekarang masih jam 20.10, akan saya kasih waktu mungkin 10 menit atau 15 menit ya. Kalian coba-coba lakukan prototype memberikan flow pada proyek yang sudah kalian miliki. Ya, kalau kalian nggak punya, belum bikin proyek Pak, belum sempat, kemarin fokus Lebaran, misalkan gitu ya. Nah, kalian bisa coba cari caranya kalian mendownload proyek Figma yang sudah ada. Coba kalian terapkan di halaman kalian. Kemudian kalian coba beri page sendiri. Ya, seperti itu dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Ya Kalau mungkin belum langsung ada, dicoba nggak ya.
Iya, kalau belum ada silahkan mencoba ya. Nanti silahkan mungkin kalian bisa langsung bertanya di sini, nggak perlu dibuat kelas kecil-kecil, Pak. Bisa diskusi bareng aja tentang mungkin ada yang kepingin sharing atau apa, boleh. Tapi target utamanya buat para teman-teman semua silahkan belajar membeli Flow untuk memberikan user experience. Sekian, nanti kita diskusi lebih lanjut tentang hasilnya jam 20.25 nih Pak Channel. 15 menit ya. Iya, Pak. Ya, baik. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung mencoba Figma-nya, langsung mencoba apa yang sudah diberikan oleh Pak Dimas. Nah, ketika pada saat mencoba ada kesulitan, bisa langsung diskusi. Iya, bisa langsung diskusi di kelas langsung. Monggo, silahkan. Ya, kalau tidak mencoba biasanya belum Nggak menemui kesulitan. mengerti. Iya, betul, Pak. Biasanya setelah masuk baru ada kendala-kendala yang muncul. Ketika Ya. bisa melaluinya, Oke, langkah pertama silakan menjadi Bapak expert. Silahkan semuanya dicoba-coba. Pak Sukandar. Wah, Pak Sukandar ini. Ini dari Madiun nih, Pak Sukandar. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ke Malang kemarin saya. Oh, Tapi ya, kemarin nggak tanggal mampir ke Asia ya Pak? lewat aja. Hari Senin itu, yang Sabtunya kan Lebaran tuh Pak. Seninnya ke sana. Oh, loh, Senin hari ini lah Pak. Senin kemarin. Senin yang Sabtunya kan Lebaran tuh tanggal berapa? Oh, iya iya iya. Tanggal Kemarin tanggal 24. 21. Tanggal 24-nya 24-nya ke Malang. sana. Rame, macet. Macet Pak. Lumayan. Aduh, ampun. Ada saudara di Malang? Nggak, ngajak ponakan main aja ke mana itu Pak? Oh, Jatim Park jalan-jalan. dulu. Iya, Jatim Park. liburnya Jatim Park. pendek soalnya. Mumpung bisa. Oh, kok kan nggak sampai tanggal 2? Rabu udah masuk saya. Tanggal berapa itu? Oh, 26. 26 cepat udah ya. bisa. Rame Pak ya, tempat rekreasi. Iya. Enggak seberapa sih Pak Zainal. Cuman itu loh, jalan. Aduh ampun wis di Malang itu. Iya, bisa kalau lebaran bahkan nggak lebaran aja macet Pak. Hari Sabtu Minggu gitu macet Iya. biasanya. Mm-mm. Yang lebaran kemarin saya dari Arjosari ke Malang Selatan, Bululawang ya. Ke Pringgu mau ke Wajak itu 2,5 jam. PP-nya 5 Macet. jam. Wih. Saya itu pulangnya, Pak Dimas. Pulangnya Jadi ya. pulangnya itu kan maunya tuh lewat dari Blimbing. Mau ke Batu kan pulangnya, lewat dalam-dalam. Nggak taunya tembus ke Arjosari. Aduh ampun, kena macet ya karu-karuan. Itu Oh, kan di ke Arjosari macet. sana masuk tol, ke sana ke Lawang, aduh wis. Akhirnya itu Ahmad Yani itu, situ Ya. balik ke kota, tapi udah sampai kota terus ambil nganan Purwodadi itu. Iya, macetnya luar biasa di Macetnya 2 hari. parah Malang. Apalagi kalau nggak tahu jalan, aduh wis ampun. Iya, harus tahu jalan tikus. Jalan tikus. Ya, tapi udah dibantu satu arah sih, cuman macetnya yang pindah di Malang kemarin. Iya, Batu dibuka tutup satu arah. Jam berapa gitu dibuka dua. Waktu baliknya ternyata jadi satu arah. Ada Iya, diatur. wah kalau warga Malang Sabtu Minggu ke Batu itu kayaknya mending di rumah aja, Pak. Iya, Pesen GoFood gitu ya, makan bareng-bareng di rumah. Sudah lihat iya, iya. Google Maps-nya itu udah nggak terima merah lagi, Pak, hitam ke Batu itu. Iya kemarin ada area yang ya Allah merah. Ya lumayan lah, nggak parah. Ya lumayan nggak parah banget maksudnya. Punya mudik.
Pak Dimas mau nanya, Ya, silakan, Pak. ini saya bisa share nggak ya? Bisa harusnya, Pak. Bisa ya? Bisa. Ya, silakan, monggo. Mana ya kerjaan saya? Oh, ini apa? Ya, Kelihatan Pak. kelihatan, Gini, silakan. saya main simple aja, enggak. Jadi gini, Iya. item ini kalau diklik maka menuju ke ini, halaman yang ini, Oh yang iya. kalau merah ke yang merah. Oh iya. Kan lewat apa tadi itu? Coba yang tombol merah, yang bulutan merah itu Ini. diklik. Kemudian di prototipe, sebelahnya desain, di Bentar, kanan Pak. atas. Tampilan saya enggak kelihatan. Bentar. Ya, di scroll ke kanan dulu. Nah, Sebelahnya ini ketutupan desain apa? Ketutupan nama. zoom-nya. Iya, coba Bentar. di drag dulu. Digeser ya, Pak. Digeser dulu. Ya. Ya, Terus di sebelahnya ini kan? desain itu ada prototipe. Ya, Ya, sudah. ya. Nah, ini gini. Interaction coba diklik. Enggak mau, Pak. Nggak mau. Coba mulai dari Android Large satunya diklik yang di atas, Pak. Bisa nggak? Kalau dari Ininya. segi halaman, iya. Ya. Nah, itu mungkin butuh halaman utama ya, Pak. Ya. Jadi interaction, uh, Gitu ya. flow starting point-nya itu coba di plus, Pak. Flow starting Lo point. Yang atas. Flow starting point. Yang kanan, ya? kanan, Pak. Kanan atas, Pak. Kanan. Ya, Ini Nah, coba di plus. flow. Flow starting point. Nah, flow 1. Ya, kemudian tombol merahnya, Pak. Baru ke sini. Iya, Oh, coba itu juga nggak bisa. enggak bisa. Coba kalau yang ini. Iya, kok nggak bisa ya? Enggak bisa. Kalau yang ini. Itu bisa itu interaction. Ini bisa ya? Iya, Oh, apa coba. mungkin ininya ya? Apa ya? Enggak semua apa namanya itu? Nggak semua Komponen objek ya. objek bisa mungkin ya, Pak. Iya. Jadi bingungnya Saya itu juga enggak. belum pernah nyoba, Pak, kalau cuman bunder Oke. merah gitu, Pak. Ya, coba Tapi aja kalau sih. yang pantai tadi coba diklik, Pak. Coba kalau misalkan pantai ya Ini itu. saya grup kalau nggak salah Pak Dimas. Iya, iya Ya, coba dikasih interaction-nya yang dari tab diklik, Pak. Nah, on tab-nya sudah benar ya, on tab. mantap Kemudian sudah. ya Oke. yang none-nya itu misalkan navigasi, Ya. dinavigasikan ke misalkan ke Oh iya, Android iya, Lodge 2. Nah, iya, iya, iya. kalau daerah itu diklik bisa dia. Nah, yang Nah, ini ini saya juga belum tahu kenapa kok interaction-nya mati ya kalau untuk objek-objek sederhana ya. tadi nyobanya gimana Pak Dimas? Pengen nyoba apa kayak mempreview gitu loh. Dijalankan itu flow 1 ada Ini tanda diklik. play-nya, kanannya Ini. dikit. Nah, Bentar. Ya kemarin nyoba cuman dapat itu. Nggak iya salah. nggak apa-apa, Pak. Yang penting ada progres, Pak. Mau nyoba dulu yang penting kalau mau belajar. Ini. Diklik. Nah, Oh, terus nggak belum ada balik. dipikirkan back-nya tapi sama Iya, Bapak. Jadi sekalinya di sana lupa. stuck. Nah, itu pentingnya user Iya, interface, iya, Pak. iya, iya. Oh iya, Jadi iya. bagaimana flow-nya itu kelihatan mulus, usernya nggak stuck di satu link. Nah, pekerjaan information tadi ya seperti itu. Oh iya, udah beda Ya, Pak Dimas. Udah. Kalau yang iya ya. kalau Nah, yang silakan ini warna dipikirkan. merah. Kalau yang ini, oh ya, udah. Iya, harus pakai tombol back manual dari bawah ya, Pak. Iya, lah, Iya. kan belum lupa bro. Kan nanti Iya. kalau ini jalan kan ini nggak ada, ini kan adanya di Iya, kalau aja gitu. aplikasi ya masa Ya, nggak mau ada pencet gitu. tombol back itu harusnya Makasih ada Pak. tombol. Ya, sama-sama. Terima kasih udah nyoba, Pak Sukandar. Terima kasih Pak Sukandar. Oke, sama-sama Pak Mungkin yang Zainal. lain. Terus Yang lain yang sederhana nggak mau- apa-apa, yang penting nyoba-nyoba ya. Dari Iya, nyoba-nyoba bisa, terus rasa ketertarikannya muncul baru. Mungkin aja dengan belajar UI UX bisa mengembangkan produk yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu, mas dan mbak-mbak yang miliki semua. Ya, bisa bikin video bagus, video interaktif untuk menjelaskan produk Anda. Nah, itu juga bisa, atau menjelaskan produk Anda secara interaktif ya, dengan UI UX bagus, pasti banyak yang minat. Diposting di medsos ya tentang produknya. Monggo silahkan yang mau nyoba.
Sekarang 20.29. Ini sampai jam berapa ya Pak Zainal ya? Jam 20.30 maksudnya. Kalau tadi kita mulainya 20.30, jam iya. Setengah. 18.30. Lebih dikit Iya. lah, gak apa-apa. Mungkin Ayo sekali lagi silakan. kalau ada yang mau diskusi, boleh. Monggo, Nah, setelah itu silakan kita yang mau akhiri. nyoba. Jadi ya kelas online ya, jadi tidak bisa memaksakan untuk melihat satu-satu. Tapi setidaknya ada kemauan untuk mencoba teman-teman semua. Ya, Kali yang penting aja, nyoba dulu biar iya, tahu fungsi-fungsi apa tombol atau fungsi aplikasi Figma-nya. Kalau sudah tahu, mungkin nanti bisa didesain lebih bagus. iya betul. Bagaimana, Bapak Ibu? Apakah ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau memperlihatkan hasil desainnya? Atau ada yang tanya tadi seperti Pak Sukandar tadi? Monggo, hasil apapun bisa ditunjukkan. Bu Putri, ini yang ibu-ibu nggak pernah bersuara ya. Bu Nikmah, nah, Bu Nikmah biasanya aktif ya. Hari Senin, Pak. Biasanya kalau perusahaan hari Senin itu capek-capeknya. Sibuk. Iya, betul. Oke. Mungkin kalau tidak ada, saya kira bisa diakhiri kalau nggak ada tambahan, Pak Dimas. Ya, saya rasa segitu saja nggih dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semua. Semoga ketika ada waktu luang, teman-teman semua bisa mempraktekkan ya hasil dari pertemuan 4 ini. Setidaknya dicoba-coba. Semoga hasilnya bermanfaat untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Zainal. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Dimas atas materi dan penjelasannya pada hari ini. Terima kasih juga pada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dan mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah aktif juga. Mudah-mudahan materi ataupun praktek yang tadi sudah dijalankan bisa menambah wawasan dan pengetahuan dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Baik, karena sudah jam 20 lebih 32 kalau nggak salah, kita akhiri untuk perkuliahan pada malam hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimas. Pak Nggih, Zainal. sama-sama Terima kasih, Pak semuanya. Dimas. Terima kasih Pak Ya, Dimas. sama-sama semuanya. Terima kasih Pak Saya Zainal. izin live room. Nggih. Selamat mencoba kalau ada waktu. Terima kasih Pak Zainal. Ya. Oke, Oke, Pak. sama-sama.